This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi analisis laporan keuangan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Revi Arti Susandi dengan NIM 2019-1211-021. Lalu yang kedua ada Retno Dwi Ningtyas dengan NIM 2019-1211-037. Lalu yang ketiga ada Mela Sofa Yuningtyas dengan NIM 2019-1211-047. Next. Kali ini kita akan membahas chapter 11 yang judulnya Equity Analysis and Valuation. Next. Daya tahan laba secara luas mencakup stabilitas, prediksi, dan keragaman dana tren laba. Analisis penilaian ekuitas menekankan laba dan pengukuran akuntansi lain untuk menghitung nilai perusahaan. Peramalan laba memperhitungkan kekuatan laba, teknik estimasi, dan mekanisme pengawasan. Yang pertama, kita membahas daya tahan laba. Analisis ini membantu menghasilkan ramalan kekuatan laba untuk penilaian yang andal. Analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang stabil dan dapat diprediksi atau komponen yang mampu bertahan. Lalu ada penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Salah satu aktivitas analisis ekuitas adalah untuk menyusun laba dan komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan terus-menerus dengan elemen acak, tidak tentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang juga berguna untuk mengetahui elemen laba kini yang harusnya dicakup dalam hasil operasi pada satu atau beberapa periode sebelumnya. Lalu ada informasi mengenai daya tahan laba. Analisis hasil operasi untuk menyusun dan menyesuaikan laba membutuhkan informasi yang relevan dan andal. Sumber informasinya itu terdiri dari yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua ada laporan keuangan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada manajemen discussion and analysis. Informasi yang relevan mencakup informasi yang mempengaruhi kemampuan laba untuk dapat dibandingkan dan diinterpretasikan. Misalnya, perubahan kombinasi produk, inovasi teknologi, pengendalian kerja, dan keterbatasan bahan baku. Penyusunan ulang laba dan komponen laba, penyusunan ulang dan penyusunan laba dapat membantu penetapan kekuatan laba suatu perusahaan. Penyusunan ulang bertujuan untuk menyusun komponen laba guna menyajikan klasifikasi yang lebih berarti dan format yang relevan untuk analisis. Komponen dapat dibagi, diatur atau dihilangkan pengaruh pajaknya. Tetapi totalnya harus direkonsiliasi terhadap laba bersih untuk tiap periode. Perlakuan yang sama diterapkan pada komponen seperti ekuitas dalam laba rugi, anak perusahaan, atau afiliasi yang belum direkonsiliasi. Komponen yang dilaporkan setelah pajak harus dikeluarkan bersamaan dengan dampak pajak mereka jika diklasifikasi ulang terpisah dari laba operasi yang berlanjut. Penyusunan laba dan komponen laba. Proses penyesuaian laba dan komponen laba. Proses penyesuaian menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi yang tersedia untuk meletakkan komponen laba pada periode yang lebih layak. Untuk perubahan prinsip atau estimasi akuntansi, seluruh jumlah tahun yang dianalisis harus sesuai
dalam basis yang dapat dibandingkan. Perubahan estimasi dalam praktek diterapkan secara prospektif dengan sedikit pengecualian. Sebelum menilai daya tahan laba, kita perlu memperoleh angka laporan keuangan dengan beberapa penyesuaian. Seluruh komponen laba harus dipertimbangkan jika kita telah menetapkan bahwa suatu komponen akan dikeluarkan dari periode pelaporannya. Komponen tersebut dapat dipindahkan pada hasil operasi periode sebelumnya dan disebar sepanjang periode-periode yang sedang dianalisis. Faktor penentu daya tahan laba. Setelah menyusun dan menyesuaikan laba, analisis berikutnya akan menentukan daya tahan laba, manajemen laba, keragaman, tren, dan insentif merupakan penentuan daya tahan laba yang potensial. Tren dan daya tahan laba. Tren laba dapat dinilai melalui metode statistik atau dengan pernyataan tren. Tren laba seringkali mengungkapkan petunjuk mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan, serta menilai kualitas manajemen. Mungkin salah satu motivasi utama manajemen laba adalah untuk mempengaruhi tren laba karena dalam praktik manajemen laba mengasumsikan tren laba penting bagi penilaian. Selanjutnya ada manajemen dan daya tahan laba. Terdapat beberapa persyaratan untuk memenuhi definisi manajemen laba. Persyaratan ini penting karena akan membedakan manajemen laba dengan salah saji dan distori. Manajemen laba menggunakan prinsip pelaporan akuntansi yang diterima dengan tujuan untuk melaporkan hasil tertentu. Beberapa bentuk manajemen laba yang harus diwaspadai mencakup yang pertama, perubahan metode atau asumsi akuntansi. Yang kedua, menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa atau tidak biasa. Praktik ini memudahkan dampak terhadap laba yang tidak bisa diperkirakan yang dapat berpengaruh buruk pada tren laba. Yang ketiga, mandi besar atau teknik ini mengakui periode masa depan pada masa kini jika kinerja periode masa kini sangat buruk. Next. Yang keempat, penurunan nilai. Penurunan nilai aktiva operasi seperti pabrik dan peralatan dan aktiva tak berwujud seperti goodwill saat hasil operasi sedang buruk alat manajemen laba lainnya. Yang kelima, menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Ini mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk melakukan manajemen laba, termasuk manajemen tren. Selanjutnya ada insentif dan daya tahan manajemen. Analisis harus mengakui insentif bagi manajer terkait dengan laba. Manajemen laba seringkali awalnya dicapai dengan pelaporan laba yang terlalu rendah. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja mereka. Analisis harus menyadari adanya potensi manajemen laba yang bukan salah saji. Analisis mampu mengenali perusahaan yang memiliki dorongan kuat untuk melakukan manajemen laba dan kemudian meneliti praktik akuntansi perusahaan untuk memastikan integritas laporan keuangan. Selanjutnya, pos laba yang bertahan. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk meneliti integritas bergantung pada pemisahan komponen yang stabil dan bertahan dengan komponen acak kinerja. Analisis dan interpretasi pos sementara.
tujuan analisisnya yang pertama itu menentukan apakah suatu pos bersifat sementara atau tidak bertahan. Proses ini melibatkan penilaian apakah pos tersebut tidak biasa, bukan pos operasi atau tidak berulang. Yang kedua, mencantumkan penyesuaian yang diperlukan setelah mengetahui penilaian daya tahan. Seringkali diperlukan khusus untuk evaluasi maupun peramalan laba. Menentukan daya tahan atau sifat sementara suatu pos. Adanya insentif bekerja terkait dengan pelaporan pos sementara membuat kita harus melakukan evaluasi independen mengenai apakah suatu keuntungan atau kerugian bersifat sementara. Operasi yang berulang dan operasi tidak berulang. Yang pertama, keuntungan dan kerugian operasi berulang. Keuntungan dan kerugian ini terkait dengan aktivitas operasi, tetapi jarang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian operasional yang tidak berulang. Pos ini tidak berulang dan tidak dapat diprediksi dan terjadi di luar operasi normal. Lalu selanjutnya, penilaian ekuitas berbasis laba. Penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan, karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas atau discounted cash flow atau divisi. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan kas, ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Lalu ada hubungan antara saham dengan data akuntansi. Metode penilaian berbasis akuntansi memungkinkan adanya manipulasi dan distorsi laba oleh manajemen untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, potensi manipulasi data akuntansi bisa atau tidak mempengaruhi peramalan nilai perusahaan. Next. Lalu ada perkalian penilaian dasar. Dua pengukuran penilaian yang sering digunakan adalah rasio harga terhadap nilai buku atau price to book atau PB dan rasio harga terhadap laba atau price to earning atau PE. Pengguna seringkali membuat keputusan investasi berdasarkan nilai-nilai rasio ini. Melalui perbandingan rasio dasar ini dengan angka implisit pada harga pasar saham terkini, kita dapat mengevaluasi nilai investasi suatu perusahaan publik. Untuk perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan secara aktif, rasio dasar ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengestimasi nilai ekuitas. Lalu ada kekuatan laba dan peramalan untuk tujuan penilaian. Yang pertama ada kekuatan laba atau earning laba. Mengacu pada tingkat perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Banyak analisis laba dan laporan keuangan yang ditujukan untuk menentukan kekuatan laba. Next. Yang kedua ada mengukur kekuatan laba. Kekuatan laba merupakan konsep yang berasal dari analisis keuangan, bukan akuntansi. Konsep ini melihat stabilitas dan daya tahan laba serta komponen laba. Laporan keuangan digunakan untuk menghitung kekuatan laba. Perhitungan ini membutuhkan pengetahuan, penilaian, pengalaman, dan perspektif. Yang ketiga ada rentang waktu kekuatan laba. Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah dengan menggunakan laba rata-rata umum atau kumulatif selama beberapa tahun.
Rentan waktu untuk menghitung laba rata-rata umumnya adalah 5 tahun atau biasanya hingga 10 tahun. Menyesuaikan laba per saham. Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba. Setiap pos pendapatan dan beban merupakan bagian dari pengalaman operasi perusahaan. Pada kasus tertentu, analisis laba kita mungkin terbatas pada jangka pendek. Pos-pos pada serangkaian laba jangka pendek disesuaikan jika lebih berat atas laba terkini. Peramalan laba, bagian utama analisis laporan keuangan dan penilaian adalah peramalan laba. Dari perspektif analisis, evaluasi tingkat laba sangat terkait dengan peramalan laba. Hal ini disebabkan ramalan laba yang relevan melibatkan analisis komponen laba dan melibatkan penilaian mereka di masa depan. Peramalan laba mengikuti analisis komponen laba dan melibatkan pembuatan estimasi laba masa depan. Mekanisme peramalan laba. Pemisahan melibatkan penggunaan laba berdasarkan lini produk atau segmen dan terutama berguna jika segmen tersebut memiliki perbedaan risiko, probabilitas, atau pertumbuhan. Elemen peramalan laba. Elemen pada peramalan laba adalah memeriksa kewajaran ramalan. Untuk tujuan ini seringkali digunakan angka pengembalian investasi modal. Pengembalian investasi modal tergantung dari laba, sementara laba merupakan produk kualitas, produk manajemen, dan manajemen aktiva. Kualitas manajemen. Dibutuhkan manajemen yang memiliki akses ke berbagai sumber daya untuk menghidupkan aktiva melalui penggunaan yang efisiensi dan menguntungkan. Manajemen aktiva, perusahaan membuat aktiva untuk mengembangkan operasi. Kelangsungan keberhasilan dan ramalan pertumbuhan bergantung pada sumber pendanaan dan dampaknya terhadap laba. Melaporkan peramalan laba, peramalan manajemen berbeda dengan peramalan yang dilakukan analisis keuangan. Kendala peramalan tersebut tergantung pada akses informasi dan asumsinya. SAC menyarankan agar peramalan dilakukan dengan itikat baik dengan landasan yang layak. Laporan intern untuk pengawasan dan revisi estimasi laba. Laporan keuangan intern merupakan sumber informasi yang berharga untuk mengawasi kinerja. Laporan ini berguna untuk merevisi estimasi kekuatan laba dan peramalan laba. Selanjutnya, penyesuaian akuntansi akhir tahun. Menentukan hasil operasi untuk periode 1 tahun membutuhkan beberapa penyesuaian akrual dan estimasi. Penyesuaian ini mencakup pengakuan pendapatan, menentukan biaya persediaan alokasi overhead, mencari nilai besar sekuritas, dan memperkirakan piutang tak tertagih. Selanjutnya ada aktivitas usaha musiman. Beberapa perusahaan memiliki usaha musiman, seperti penjualan, produksi, dan aktivitas seringkali tidak dapat dibagi sama antar periode intern. Hal ini dapat mendistorsi perbandingan beban intern. Juga dapat menimbulkan masalah pada alokasi biaya diskresioner seperti iklan, penelitian, pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ini udah gede enggak? Selanjutnya, metode pelaporan menyeluruh. Laporan kuartal merupakan bagian dari keseluruhan 1 tahun dan bukannya periode diskrit. Mensyaratkan pengakuan pendapatan dan beban. Persyaratan pelaporan interim SEC. Yang pertama, laporan intern.
komparatif dan laporan keuangan hingga tanggal ini dapat diberi judul tidak diaudit tetapi harus dimasukkan ke dalam laporan tahunan. Yang kedua, neraca komparatif. Yang ketiga, laporan arus kas hingga hari ini. Yang keempat, informasi proforma mengenai pembelian yang dicatat sebagai pembelian. Yang kelima, kesesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan pembentukan perubahan akuntansi, termasuk surat dari auditor. Yang keenam, analisis naratif manajemen mengenai hasil operasi. Yang ketujuh, pengungkapan mengenai apakah Form 8 kurang 4 diisi selama periode melaporkan lembaga yang tidak biasa atau pergantian auditor. Selanjutnya ada analisis implikasi laporan interim. Analisis harus waspada terhadap kesalahan estimasi dan direksi yang melekat pada laporan interim. Terbatasnya penelitian auditor pada laporan interim mengurangi keandalan laporan interim relatif terhadap keuangan yang diaudit. Pasar modal memberikan sejumlah keyakinan meskipun terbatas. Selanjutnya kita akan membahas exercise 10.2. Soalnya itu interpretasikan dampak dari 6 peristiwa dan transaksi independen berikut untuk masing-masing hal berikut. Yang A, perputaran piutang atau saat ini sama dengan 3,0. Yang B, penjualan hari dalam piutang. Yang C, perputaran persediaan atau saat ini sama dengan 3.0. 3 kolom di sebelah kanan setiap peristiwa dan transaksi diidentifikasi sebagai A, B, dan C sesuai dengan 3 ukuran likuiditas. Untuk setiap peristiwa dan transaksi menunjukkan efek sebagai kenaikan 1, penurunan D, atau tidak ada efek atau NE. Jawabannya yaitu ada NO, ada kolom A, ada kolom B, ada kolom C, ada ente jurnal dan penjelasan. Yang pertama, yang A, NE, itu sebelahnya ada B, NE, dan C, ada D. Entry jurnalnya yaitu COGS 500. Penjelasannya harga pokok penjualan naik 500, persediaan rata-rata meningkat 250, rasio C menurun. Yang kedua ada yang di A-nya ada I, yang di B-nya ada D, yang di C-nya ada NE. Entry jurnalnya yaitu accounts receivable sales. Penjelasannya yaitu penyebut akan bertambah setengah jumlah pembilang yang menyebabkan rasio A meningkat. Denominator pada rasio B akan meningkat menyebabkan rasio menurun. Tidak ada pengaruh pada komponen rasio C. Yang ketiga yaitu ada yang di poin A ada I, di poin B ada D, di poin C ada NE. Entry jurnalnya yaitu allow for bad debts account receivable. Penjelasannya yaitu karena rasio A akan meningkat, rasio B akan menurun seiring dengan peningkatan perputaran piutang rata-rata. Rasio C tidak terpengaruh, rasio A akan meningkat karena penurunan penyebut. Yang keempat, di poin A ada NE, di poin B ada NE, di poin C ada I. Entry jurnalnya yaitu COGS inventory. Penjelasannya hanya rasio C yang terpengaruh. Pembilang bertambah sedangkan penyebut berkurang. Yang kelima, yang di poin A ada NE, yang di poin B ada NE, yang di poin C ada I. Entry jurnalnya yaitu RE 500, COGS 500. Penjelasannya baik rasio A maupun B tidak terpengaruh. Persediaan rata-rata akan berkurang 50% dari penurunan pembilang dalam rasio C karena efek rata-rata sehingga meningkatkan rasio. Selanjutnya problem 10.2. Data keuangan
yang dipilih dari Future Technologies INC pada tanggal 31 Desember tahun 1 adalah sebagai berikut. Ada cash-nya sebesar 42.000, ada account receivable sebesar 90.000, ada inventory sebesar 39.000, ada fixed asset sebesar 120.000, ada accumulated depreciation sebesar 25.800, ada account payable sebesar 78.000, ada notes payable sebesar 21.000, ada accrued tax sebesar 10.800, ada capital stock sebesar 120.000, lalu ada retained earnings sebesar 35.400. Berikut ini informasi tambahan pada akhir 31 Desember tahun pertama. Ada sales sebesar 450.000, lalu ada COGS sebesar 312.000, lalu ada purchase sebesar 210.000, lalu ada depreciation sebesar 15.000, lalu ada net income sebesar 12.000. Untuk tahun kedua, Future Technologies mengantisipasi pertumbuhan penjualan 5% untuk mengimbangi tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari yang diharapkan ini. Perusahaan menerapkan strategi pemotongan biaya untuk mengurangi harga pokok penjualan sebesar 2% dari tingkat tahun 1. Semua biaya lainnya diharapkan meningkat 5%. Pendapatan bersih yang diharapkan untuk tahun kedua adalah 20.000 US dollar. Persediaan tahun akhir kedua diperkirakan 90.000 US dollar dan tidak ada saldo yang diharapkan dalam pajak yang masih harus dibayar. Perusahaan membutuhkan 175.000 US dollar untuk membeli peralatan baru di tahun kedua. Saldo kas minimum yang diinginkan adalah 30.000 US dollar. Perusahaan menawarkan diskon 2% dan penjualan jika pembayaran diterima dalam 60 hari. Diharapkan 10% penjualan memanfaatkan diskon ini, sedangkan 90% sisanya dikumpulkan atau rata-rata dalam 60 hari. Yang diperlukan, siapkan analisis bagaimana jika kebutuhan kas ramalan kas untuk tahun kedua, apakah Future Technologies perlu meminjam uang? Jawabannya, Future Technology in cash forecast for year ended Desember 31 year 2. Cash Januari tanggal 1 tahun kedua yaitu cash collection. Cash journey Januari 1 tahun kedua itu ada 42.000 di kredit. Cash collection-nya ada account receivable pada Januari tanggal 1 tahun kedua sebesar 90.000 US dollar. Sell-nya ada 472.500 di debit. Dan 562.500 di debit. Less discount on sale A itu dikurangin 945 dan less akumulatif rek Desember tanggal 31 tahun kedua yang B ada 72.188 di debit dan 489.367 di kredit. Total cash available-nya ada 531.367. Terus ada disbursement pada account payable Januari tanggal 1 tahun kedua sebesar 78.000. Purchase C 356.760 di debit. Less accumulated payable Desember 31 tahun kedua ada 132.511 itu dikurangin. Jadi di kreditnya 302.249, accrued tax paid-nya ada 10.800, other expense cash ada 116.560, jadi
Totalnya ada 429.599. Cash available Desember 31 tahun kedua dijumlah dari 531.367 dikurangin 429.599. Totalnya ada 101.768 US dollar. Cash needed for equipment dikurangi 175.000, cash balance dessert ada 30.000 dikurangi juga, jadi totalnya deficiency in cash net to borrow sebesar 103.232 US dollar. Pada sales 450.000 US dollar dikali 1,05 sama dengan 472.500 US dollar. Cost of goods sold 312.000 US dollar dikali 98 sama dengan 305.760 US dollar. Yang A 475.500 dikali 10% dikali 2% sama dengan 945 US dollar. Ini namanya diskon on sale. Yang B 472.500 dikali 90% dikali 60 per 360 sama dengan 70.875 US dollar. Selanjutnya 472.500 dikali 10% dikali 10 per 360 sama dengan 1.313 dijumlah jadi totalnya 72.188 US dollar. Namanya account receivable Desember 31 tahun kedua. Yang C tahun kedua ada cost of goods sold sebesar 305.760 US dollar, ending inventory 90.000 atau given good available for sale ada 395.760 US dollar, beginning inventory ada 39.000 dan keduanya dijumlah menghasilkan purchase sebesar 356.760 US dollar. Selanjutnya yang D ada account payable pada 31 Desember tahun kedua purchase dikali account payable di 31 Desember tahun 1 dibagi tahun 1 purchase. Jadi account payable 31 Desember tahun 2 yaitu 356.760 dikali 78.000 dibagi 210.000 sama dengan 132.511 US dollar. Yang E tahun pertama salesnya itu ada 450.000, cost of goods sold-nya ada 312.000 mengurangi depreciation-nya 15.000 mengurangi net income-nya 12.000 mengurangi, jadi other expense-nya sebesar 111.000 dolar. Other expense tahun kedua 111.000 dolar dikali 1,05 sama dengan 116.560 dolar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.